Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya khuddar fahuwa imadi yaumal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah dan dimanapun berada, tidak ada bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Ada beberapa bulan yang mulia tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah dimanapun berada, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu mengistimewakan atau mengagungkan atau memuliakan bulan Ramadan itu sendiri, yaitu dengan cara tidak menyamakan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, mari kita istimewakan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh kemuliaan. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua untuk kita memuliakan bulan Ramadan adalah dengan cara bergembira. Mengapa kita harus bergembira? Karena bergembiranya seorang muslim akan kehadirannya bulan Ramadan adalah ciri orang yang beriman. Keluarga Rahmania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, ketika Al-Qur'an diturunkan sebagai penasehat, sebagai obat, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Wa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah, bergembira karena suatu ibadah adalah ibadah sebelum ibadah. Maka dari itu, mari kita sambut Ramadan ini dengan kegembiraan yang besar. Kita isi Ramadan ini dengan kegembiraan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan dalam rangka muliakan bulan suci Ramadan ini adalah mengagungkan Al-Quran. Mengapa kita harus mengagungkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika Ramadan dikatakan, maka yang pertama kali disebut adalah turunnya Al-Quran itu sendiri. Bahkan di ayat ini, di ayat selanjutnya masih membicarakan tentang fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia terhadap apa yang hak dan apa yang batil. Keluarga besar Rahmania yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, mari
kita tingkatkan kualitas kita, mari kita jalin keeratan kita terhadap Al-Quran yang mungkin selama ini sebelum bulan suci Ramadan kita jauh dari Al-Quran, kita tidak baik dengan Al-Quran. Maka mari kesempatan yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas kita, intensitas kita bersama Al-Quran dengan cara banyak membacanya, menghafalnya, memahami ayat-ayatnya, sehingga kita termasuk orang yang memuliakan atau mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kita berpuasa ini adalah sebagai tanda syukur kita akan turunnya Al-Quran. Al-Quranlah yang memuliakan Ramadan, bukan Ramadan yang memuliakan Al-Quran. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Keluarga besar Rahmaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun berada, ketika manusia berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Sebab kemuliaannya yaitu ketika bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Malaikat yang menyampaikan Ramadan adalah malaikat yang termulia. Nabi Muhammad yang menjadi manusia yang menerima Al-Quran adalah Nabi yang termulia. Kemudian umat yang menjadi objek diturunkannya Al-Quran menjadi umat yang termulia. Maka dari itu teman-teman, keluarga besar Rahmaniyah yang dimanapun berada, mari kita tingkatkan kualitas kita bersama Al-Quran. Dan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal yang soleh. Di antaranya tadi, cara kita memuliakan Ramadan yaitu satu, memuliakan Ramadan itu sendiri dengan mengistimewakannya atau dengan mengagungkannya. Dan yang kedua, kita bergembira dengan kehadiran Ramadan ini. Yang ketiga, kita mengagungkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi, bahwa ketika menyebutkan Ramadan, maka yang disebutkan pertama kali adalah turunnya Al-Quran itu sendiri. Demikian dari saya, aqulu afwa minkum, astaghfirullahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya